بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini untuk sebuah materi pembahasan yang telah dimaklumi dan telah diumumkan, yaitu kaidah-kaidah fikih untuk para pebisnis. Iya. Dan kalimat pebisnis ini tentunya adalah orang yang masuk dalam interaksi jual beli, masuk dalam bentuk muamalah. Dan pembahasan ini adalah termasuk pembahasan yang penting untuk dipelajari, di mana pada masa ini telah berkembang berbagai bentuk bisnis, berbagai bentuk usaha, dan terjadi transaksi-transaksi yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Bersama dengan perkembangan zaman, kemajuan di teknologi, dan selainnya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk manusia di masa ini. Karena itu untuk setiap muslim dan muslimah di dalam menyikapi situasi dan keadaan ini harus memiliki dasar-dasar dan kaidah-kaidah berpijak agar supaya setiap langkahnya di dalam usaha atau di dalam suatu bisnis dia timbang dengan timbangan syar'i. Iya. Dan ini tentunya perlu ilmu dan pengetahuan tentang syariat. Dan alhamdulillah di dalam fikih kita ada 1/4 pembahasan di dalam ilmu fikih. Disebut dengan nama fikih al-muamalat.
fikih muamalah yang menyinggung berkaitan dengan masalah transaksi jual beli ini dan apa yang berkaitan dengannya. Dan para ulama membahasnya dengan berbagai bentuk pembahasan. Bagi siapa yang mempelajari buku-buku fikih, ada pembahasan Kitabul Buyu. Dan bagi siapa yang mempelajari fikih hadits, ada buku-buku atau buku-buku fikih hadits juga memuat pembahasan tentang hadits-hadits jual beli. Bahkan sebagian ulama ada yang mengumpul buku khusus, buku tersendiri, mengumpulkan hadits-hadits yang berkaitan dengan muamalah. Iya. Dan di antara para ulama ada yang menyebut pembahasan muamalah ini atau membahasnya di dalam kaidah-kaidah usul fikih. Ada yang membahasnya di dalam bentuk kaidah-kaidah fikih. Dan terkait dengan masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah kekinian yang terjadi dalam muamalah juga ada buku-buku telah memuat pembahasan-pembahasan tersebut tentang menyikapi sejumlah masalah kekinian, perkara-perkara yang baru terjadi di fikih muamalah. Iya. Dan di masa ini ada lembaga-lembaga bertaraf internasional maupun berskala lokal pada sebuah negeri memiliki perhatian yang baik, membentuk tim-tim dari para ulama yang membahas kejadian-kejadian yang baru berkembang. Insyaallah ta'ala kita di pertemuan ini akan mempelajari dasar-dasar dan pijakan-pijakan bagi siapa yang ingin masuk di dalam dunia bisnis. Bagi siapa yang ingin memahami berkaitan dengan aturan jual beli. Kita membahasnya dalam bentuk kaidah-kaidah fikih. Pembahasan kaidah-kaidah fikih. Iya. Karena memang di program di Ma'had ini setiap tahunnya ada daurah yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih. Dan pada kali ini kita mengambil sub pembahasan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan bab muamalat. Babul buyu berkaitan dengan pembahasan jual beli, berkaitan dengan pembahasan muamalah. Iya. Tentunya kaidah-kaidah fikih dalam hal ini sangat banyak sekali. Dan insyaallah ta'ala saya akan memilih beberapa kaidah yang dianggap penting dan apa yang mencukupi untuk pertemuan kita insyaallah ta'ala selama 2 hari yang akan datang ini. Iya. Tidak semua kaidah fikih yang berkaitan dengan muamalah disebutkan di pembahasan ini. Kita hanya menyinggung kaidah-kaidah pokok yang paling penting dan paling banyak diperlukan. Paling penting dan paling banyak diperlukan. Selain dari itu insyaallah ta'ala pada setiap kaidahnya saya akan mengambilkan contoh-contoh yang memperjelas kaidah. Dan mungkin saya akan menyinggung sebagian dari pembahasan kontemporer dari masalah-masalah kekinian yang berkaitan dengan fikih muamalah. Sebagiannya mungkin saya akan selipkan bersama dengan kaidah yang akan kita terangkan. Dan sebagian dari pembahasan kontemporer itu insyaallah ta'ala kita khususkan pembahasan nanti di akhir dari
sesi daurah ini. Ya, karena banyak dari fikih-fikih kekinian itu memiliki banyak cabang pembahasan dan diperlukan di dalam memahaminya penggunaan beberapa kaidah. Karena itu mungkin ada sebagian dari pembahasan yang insyaallah taala kita akan bahas nanti di akhir dari sesi daurah ini. Baik. Di sini ada beberapa pendahuluan sebelum kita memasuki dan mempelajari beberapa kaidah di dalam fikih muamalah atau jual beli yang kita sebut di judul daurah ini dengan kaidah-kaidah fikih bagi atau untuk para pebisnis. Iya. Ada beberapa pendahuluan yang perlu saya ingatkan di sini. Yang pertama berkaitan dengan definisi al-qawaid al-fiqhiyah. Berkaitan dengan definisi kaidah-kaidah fikih. Iya. Jadi pembahasan kita di dalam fikih muamalah ini, di dalam masalah bisnis dan jual beli ini adalah kaidah-kaidah fikih yang dijadikan sebagai pegangan. Iya. Baik. Kalau kita menggunakan kalimat kaidah-kaidah fikih, maka kita harus mendefinisikan apa makna kaidah-kaidah fikih itu. Dalam bahasa Arabnya al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid jamak dari qaidah. Al-qawaid jamak dari qaidah. Ya, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata kaidah. Iya. Nah, ini dalam bahasa Arab dia adalah dasar yang dijadikan sebagai pondasi. Iya. Yang merupakan asas pada sesuatu. Yang disebut dengan kaidah. Dan secara istilah, ya, kaidah adalah ada beberapa definisi ya dalam masalah kaidah ini secara istilah. Tapi di antara definisi yang bagusnya adalah qadiyatun kulliyah muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha. Bahwa kaidah itu adalah hukum menyeluruh yang meliputi segala cabang-cabangnya. Jadi kalau dia memiliki hukum yang mencakup seluruh dari cabang, maka ini disebut sebagai apa? Sebagai kaidah di dalam bahasa Arab secara istilah. Disebut sebagai kaidah secara istilah. Iya. Baik. Itu makna kaidah. Adapun al-fiqh secara bahasa fikih adalah al-faham. Adalah pemahaman. Iya. Fikih adalah pemahaman. Dan sebagiannya ada yang mentakbir dengan al-ilm. Iya. Nah, untuk penggunaannya secara bahasa, kadang ada yang membedakan pada wazan faqaha yafqahu, faqiha dan faquha. Yang membedakan tentang kedalaman pemahaman, tapi semuanya kembali kepada makna pemahaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dibuat faqih, dibuat paham di dalam apa? Di dalam agama. Iya. Adapun secara istilah, definisi yang masyhur
tentang fikih adalah al-ilm bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Yang bersifat amaliyah diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Iya. Jadi fikih adalah ilmu. Dia adalah ilmu yang berkaitan dengan ahkam. Berkaitan dengan hukum-hukum. Iya. Jadi kaitannya dengan masalah hukum syar'iyah. Dan hukum yang dimaksud adalah hukum syar'i. Bukan hukum berkaitan dengan keadaan, berkaitan dengan kebiasaan, bukan pula berkaitan dengan akal. Tapi hukum yang sifatnya apa? Hukum syar'i. Amaliyah. Berkaitan dengan pengamalan. Ini di definisi fikih di kalangan fuqaha ya, walaupun hakikatnya bahwa fikih itu lebih luas cakupannya. Tidak berkaitan dengan amaliyah saja, tapi masuk juga di dalam pembahasan apa? I'tiqadiyah. Iya. Hanya saja sudah masyhur di kalangan para fuqaha kalau digunakan kata fikih, maka itu kaitannya dengan pembahasan amaliyah. Iya. Min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya. Dari dalil-dalilnya yang merinci. Jadi dari dalil yang merinci tentang hal tersebut, maka diambillah pemahaman. Ada ayat Al-Quran, hadits Rasulullah. Ya, kemudian ada ijma', ada qiyas. Dan dari situ dipahami, dikeluarkan hukum-hukum syar'i tersebut. Nah, ini yang disebut dengan apa? Dengan fikih secara istilah. Baik. Jadi kita sudah definisikan dua kalimat. Kata kaidah dan kata apa? Kata fikih. Ya. Dan pelajaran kita di sini, al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih berkaitan dengan dua kalimat sekaligus. Kaidah fikih. Kita tadi mendefinisikan kaidah saja dan definisi apa? Fikih saja. Sekarang kita definisikan kaidah dan fikih kalau digabungkan dalam satu kalimat, yaitu kaidah-kaidah fikih. Apa definisi kaidah-kaidah fikih itu? Iya. Ada banyak fikih ya, atau banyak definisi dalam hal ini. Dan di antara definisi yang baik untuk kaidah fikih adalah hukmun aglabi yuta'arrafu minhu hukmul juz'iyatil fiqhiyah mubasharatan. Kaidah-kaidah fikih itu adalah hukum aglabi, hukum kebanyakan. Hukum kebanyakan yang dengannya cabang-cabang fikih itu bisa diketahui secara langsung. Bisa diketahui secara apa? Secara langsung. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama apa? Dengan nama kaidah-kaidah fikih. Iya. Jadi seorang dengan kaidah fikih tersebut, dia bisa mengetahui hukum dari perkara cabang itu secara langsung. Iya. Ambillah misalnya kaidah yang akan kita bahas di pelajaran ini. Di kaidah yang pertama, al-aslu fil muamalat al-hillu wal ibahah illa bidalil.
asal dalam pembahasan muamalah adalah halal dan boleh. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Ini kaidah umum masuk di dalam banyak pembahasan. Dan hukum yang dipetik langsung darinya. Iya. Langsung dipetik darinya suatu hukum. Nah, ini yang disebut dengan nama apa? Kaidah-kaidah fikih. Iya. Baik. Jadi selesai sudah saya definisikan tentang kaidah fikih ini. Nah, mungkin tergambar ya bahwa saya tidak meluas di dalam mendefinisikan karena ini sebenarnya pembahasan hanya pendahuluan saja. Ya. Dan maksud utama kita adalah berkaitan dengan masalah apa? Pembahasan kaidah-kaidah di jual belinya. Tapi tidak ada masalah juga di sini saya sebutkan dari pendahuluan tentang manfaat mempelajari kaidah-kaidah fikih. Iya. Di antara manfaatnya adalah untuk melatih malakah fiqhiyah. Untuk membentuk di dalam jiwa itu sebuah malakah, pembawaan kejiwaan yang ia bisa memahami fikih dan mengetahui hukum-hukum syar'i. Iya. Kemudian di antara manfaat mempelajari kaidah-kaidah fikih ini adalah mempermudah untuk memahami cabang-cabang pembahasan. Ya. Sebab cabang pembahasan itu tidak ada habisnya. Sebagaimana yang dimaklumi di pembahasan jual beli saja, dalam pembahasan bisnis, cara berbisnis terus berkembang dan berkembang. Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Tapi para ulama pada hal-hal yang baru berkembang tersebut, mereka mampu untuk menguraikan hukumnya. Menjelaskan hukumnya. Kenapa? Sebab memang ini tertanam pada diri mereka kaidah-kaidah. Yang dengan kaidah-kaidah ini mereka mampu memahami cabang-cabang pembahasan fikih yang tidak ada batasannya. Iya. Jadi dengan satu kaidah dipahami, mungkin dia bisa memahami 1001 macam masalah. Kalau dia sudah pegang satu kaidah, maka mungkin kalau ditanya tentang 1001 macam masalah berkaitan dengan kaidah itu, dia akan mampu untuk apa? Memahaminya. Akan mampu untuk memahaminya. Iya. Dan tentunya kalau cabang-cabang masalah itu, cabang-cabang fikih, itu sulit dihafal ya. Sulit dihafal. Tapi kalau dia ingat kaidahnya, kaidah mudah untuk apa? Mudah untuk dihafal. Iya. Mudah untuk dihafal. Baik. Dan dari sisi lain lagi, mempermudahnya, seorang kalau ingin kembali kepada cabang-cabang pembahasan, nah ini perlu waktu yang sangat banyak. Berbeda kalau dia memiliki apa? Memiliki kaidah. Ada kaidah yang dia pegang, maka tiap kali ada masalah yang dia hadapi, walaupun cabang pembahasan tersebut tidak dia hadirkan, tapi kalau kaidahnya dihadirkan, dia akan mampu untuk menjawab dan menguraikan cabang permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga dari manfaat mempelajari kaidah-kaidah fikih adalah membantu seorang hamba untuk memahami maqasidus syariah. Maksud-maksud pensyariatan dan rahasia-rahasia pensyariatan. Iya. Sebab dari kaidah fikih ini yang merupakan kaidah umum dan mencakup banyak cabang-cabang pembahasan, apabila dia memiliki kaidah fikih tersebut, maka ini akan membentuk di dalam dirinya gambaran bagaimana syariat itu.
Bagaimana keindahannya? Apa maksud dari pensyariatan? Iya. Kemudian yang keempat atau yang keempat dari manfaat mempelajari kaidah fikih adalah mengeluarkan atau kemampuan untuk istinbat, mengambil petikan-petikan hukum pada masalah-masalah yang baru terjadi. Pada masalah-masalah yang baru terjadi. Karena itu di masa ini berkembang banyak pembahasan. Apakah itu di pembahasan muamalah maupun selainnya. Hal-hal yang dulunya tidak ada. Hal-hal yang dulunya tidak ada. Nah, ada pembahasan di transfer, ada pembahasan ATM, ada pembahasan jual beli secara online, ada pembahasan saham. Kemudian ada pembahasan tentang surat jaminan yang berkaitan dengan jaminan luar negeri, biasa diistilahkan DLC. Dan banyak hal yang berkembang. Mungkin dahulunya tidak ada hal-hal yang seperti itu. Tapi kita ketemukan para ulama di masa ini membahasnya dan menerangkan tentang hukumnya. Karena memang di dalam kaidah-kaidah fikih telah ada dasar-dasar yang mengatur akan hal tersebut. Dan ini insyaallah ta'ala akan lebih tampak dan lebih jelas dengan uraian kaidah yang akan dibahas insyaallah ta'ala. Nah, baik. Jadi ini beberapa manfaatnya dari mempelajari ilmu kaidah fikih. 4 Baik, segenapkan yang kelima, yaitu dengan mempelajari ilmu kaidah fikih ini, seorang mampu untuk mengetahui hal-hal yang diperkecualikan dari kaidah. Sebab kaidah fikih itu dia adalah hukum aglabi, hukum kebanyakan. Kadang di dalam pembahasannya ada kaidah yang diperkecualikan. Seperti misalnya di pembahasan kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba, akan datang nanti kaidah setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat maka itu dihitung sebagai riba. Ini kaidah. Hanya saja para ulama memperkecualikan dari kaidah 2 pembahasan. Diperkecualikan dari kaidah berapa? 2 pembahasan. Dan ini insyaallah ta'ala kita akan singgung nanti pada tempatnya. Karena itu hal-hal yang diperkecualikan dengan mempelajari kaidah-kaidah fikih ini, seorang bisa jeli di dalam memahaminya. Dan dari situ dia nanti akan mendapatkan ilmu yang lain. Ilmu al-furuq. Cara membedakan antara sebuah masalah dengan masalah yang lainnya. Dan ini dari kedetailan-kedetailan pembahasan fikih. Baik. Kemudian muncul di sini satu pertanyaan. Setelah kita mengetahui tentang definisi dari kaidah fikih, demikian pula setelah kita ketahui manfaatnya, mungkin ada yang bertanya, kaidah-kaidah fikih yang kita bahas ini, apa hukum berhujjah dengannya? Apa hukum berdalil dengannya? Kan kita bacakan beberapa kaidah. Saya siapkan di pelajaran ini lebih dari 20 kaidah untuk kita bahas. Sekarang setiap kaidah ini, apa hukum berdalil dengannya? Misalnya seorang memakai kaidah. Memakai kaidah kullu ma sahha naf'uhu sahha bai'uhu. Setiap barang yang manfaatnya itu boleh, maka dia boleh untuk dijual. Ini kaidah. Apakah boleh misalnya seorang ketika ditanya,
Apa hukum menjual lemari? Oh, hukumnya boleh. Apa dalilnya boleh? Dia baca kaidahnya. Kullu ma sahha naf'uhu sahha bai'uhu. Setiap kali manfaatnya boleh dimanfaatkan, maka boleh dia apa? Dijual. Iya. Apakah boleh berdalil dengan kaidah seperti ini? Atau tidak diperbolehkan? Iya. Ini ada banyak uraian dari para ulama. Mungkin ringkasnya kalau kita katakan bahwa iya, sumber pengambilan kaidah itu terbagi dua. Sumber pengambilan kaidah terbagi berapa? Terbagi dua. Ada kaidah diambil secara nas. Dari nas Al-Quran maupun nas apa? Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Diambil dari nas. Seperti kaidah al-a'malu bin niyat. Amalan adalah apa? Sesuai dengan niatnya. Ya. Jelas ya? Maka ini kaidah. Bisa dipakai. Dalilnya adalah kaidah al-a'mal bin niyat. Sebab memang dia adalah apa? Hadits. Ya. Atau kaidah la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Ya, ini adalah nas hadits dan dia juga kaidah fikih. Atau al-kharaj bid-dhaman. Ya. Pengambilan keuntungan itu artinya dia juga memikul tanggungan. Ini dari nas hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini berdalilkan dengan kaidah yang diambil dari nas syar'i, maka itu adalah hal yang dipakai berhujjah. Ya. Berbeda kalau dia diambil dari istinbat. Ya. Diambil dari istinbat atau diambil dari kias. Maka kaidah yang diambil dari istinbat dan kias ini itu harus didudukkan sebagaimana umumnya istinbat dan kias itu. Iya. Sebagaimana umumnya istinbat dan kias tersebut. Ya. Dan untuk dua hal yang terakhir, ya kalau dia diambil dari istinbat dan dari kias, maka itu biasanya dipakai oleh para ulama sebagai apa? Sebagai penetapan ketentuan umum saja. Kalau mereka mau nyebut dalil, maka mereka ambil dalil asal dari kaidah itu. Dalil yang dipakai untuk kaidah tersebut. Seperti asal dalam muamalah adalah apa? Adalah halal. Asal dalam jual beli adalah apa? Adalah halal. Apa hukumnya menjual lemari? Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Jangan sebut dengan kaidah. Tapi sebut ayat yang merupakan dasar dalil. Ayatnya adalah firman Allah, wa halallahu al-bai'. Allah halalkan jual beli. Setelah menyebut dalil, kemudian sebutkan apa? Bahwa asalnya dalam jual beli adalah apa? Diperbolehkan. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Ya, demikian ya. Cara seorang berdalil dengan kaidah-kaidah fikih. Iya. Baik. Kemudian di sini dari pendahuluan juga yang ingin saya terangkan. Ini mungkin yang terakhir di pendahuluan kita. Saya ingin mendefinisikan tentang makna jual beli itu apa. Iya. Dan saya tidak menguraikan ya pembahasan tentang jual beli sebab kita di kaidah-kaidah akan menguraikan insyaallah taala sejumlah kaidah di pembahasan ini. Ya, banyak definisi di kalangan ulama tentang definisi jual beli. Di antara definisi yang paling detail mendefinisikan jual beli bahwa jual beli itu al-bai' adalah mubadalatu malin walau fi dhimmah atau manfaatin mubahatin bimithli ahadihima
ala ta'bid ghairu riban wa qardin. Iya. Jadi jual beli adalah mubadalatu malin. Menukar harta. Atau manfaatin mubahah. Atau manfaat yang dibolehkan. Walaupun harta itu masih sifatnya didimma, ditanggung jawab. Belum hadir. Diganti bimithli ahadihima. Diganti dengan yang semisal. Dari salah satu barang ini. Alat ta'bid. Pergantian yang bersifat selama-lamanya. Iya. Pergantian yang bersifat selama-lamanya. Bukan dalam bentuk riba, bukan pula dalam bentuk pinjaman. Sebab riba itu bukan pembahasan jual beli. Pinjaman bukan pembahasan apa? Jual beli. Jadi jual beli itu adalah mubadalah. Terdapat pergantian. Dan diganti pergantian. Dan yang diganti itu dua macam. Kadang dia bersifat mal, bersifat harta. Dan kadang bersifat apa? Manfaat. Iya. Jelas ya? Kadang dia bersifat harta. Saya jual buku ini dengan harga 10.000. Iya. Dengan harga 10.000. Dia jual buku ya, buku harta. Jelas ya? Dan kadang dia jual sebuah manfaat. Ya. Saya sewakan rumah ini. Apa yang disewakan? Manfaatnya. Atau seorang bertetangga misalnya. Ya. Nah, tetangga punya rumah, kalau ingin masuk ke rumah itu, dia lewat jalan apa? Tanah tetangganya. Maka tidak ada masalah. Dia katakan, ya saya sewakan tanah saya ini untuk kamu lewat. Ya, tanah ini hanya sekedar disewakan untuk apa? Untuk lewatnya saja. Jadi dia jual manfaat yang dia jual. Bukan barang, tapi yang dia jual apa? Manfaat. Nah, ini pergantian. Ya. Dan kadang sifatnya dia fiddimah, belum hadir. Belum hadir. Ada yang menawarkan kepada saya sebuah barang. Anggaplah misalnya dia tawarkan sebuah alat perekam. Alatnya ada di depan saya. Dia sampaikan, ini alat harganya 500.000. Saya bilang, iya saya beli harga 500.000. Tapi saya belum kasih duit. Maka ucapan saya beli dengan seharga 500.000. Ini di pundak saya ada kewajiban memberi dia berapa? 500.000. Ya mungkin saya ke rumah dulu ngambil duit. Ya. Atau mungkin saya hadirkan dulu uangnya baru saya bayar. Jelas ya? Baik. Atau contoh lebih konkret. Saya ke toko misalnya. Iya. Saya tanya ke pemilik toko. Ada beras? Katanya ada. Berapa harganya? 1 karung 20 liter. Harganya 200.000. Baik, saya mau beli 1 karung. Ya. Pemilik tokonya masuk ke dalam untuk mengambil beras. Dan saya sendiri baru mengeluarkan apa? Baru mengeluarkan duit. Maka di sini telah terjadi jual beli tapi sifatnya masih ditanggung jawab. Tanggung jawab saya memberi 200.000 dan tanggung jawab dia si penjual memberi apa? Memberi 1 karung beras. Jadi ini penukaran namanya. Iya. Apabila penukaran terjadi yang dikatakan sebagai jual beli itu sifatnya alat ta'bid untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Ya, jadi kalau dia sementara, dia tidak masuk di bay. Seperti tadi saya beri contoh. Sewa itu percontohan hanya di sekedar manfaat saya. Tapi karena dia tidak untuk selama-lamanya, maka dia tidak dihitung di pembahasan apa? Jual beli. Baik. Dia masuk di pembahasan muamalah secara umum, tapi kita ingin mendefinisikan apa yang disebut dengan jual beli itu. Baik. Jadi ini secara global ya tentang jual beli. Ya, kita ingin memberikan gambaran-gambaran tentang definisi. Ya, dan insyaallah taala di sela-sela kaidah yang akan kita bahas
akan kita terangkan sejumlah pembahasan yang memperjelas makna dan ketentuan jual beli itu. Bagaimana hakikat dari jual beli itu, bisnis itu di kalangan para ulama. Iya. Baik. Kita akan memasuki pembahasan kaidah. Dan di pembahasan kaidah ini saya terbatas menyebutkan kaidah khusus yang berkaitan dengan apa? Bab jual beli. Ya, ingat saya tidak membahas kaidah-kaidah umum. Ya, kaidah-kaidah yang bisa kaidah-kaidah pokok. Ya, di pembahasan qawaid fiqhiyah kita sudah pernah membahas ya, ada 5 kaidah yang disebut sebagai al-qawaid al-kubra, kaidah terbesar. Sebenarnya 5 kaidah terbesar ini semuanya bisa masuk juga di pembahasan apa? Di pembahasan muamalah. Iya. Bisa masuk di pembahasan bisnis. Iya. Nah, dan sebagian dari kaidah itu ada yang kita ambil pecahannya khusus untuk apa? Di pembahasan muamalah saja. Iya. Seperti kaidah al-qusud fil uqud mu'tabarah. Maksud di dalam akad itu adalah hal yang dianggap, diperhatikan. Ini akan kita bahas ya. Seperti kaidah al-ibrah bil ma'ani la bil alfaz wal mabani. Yang menjadi ukuran adalah makna, bukan lafaz dan kerangka ucapan. Tapi yang diambil adalah apa? Adalah maknanya. Iya. Yang diambil adalah apa? Maknanya. Kalau misalnya ada yang berkata, saya berikan buku ini kepada kamu dengan harga 1 juta. Ini pemberian atau jual beli namanya? Hah? Saya ulangi. Perhatikan baik-baik. Jangan yang tidur ya. Ya. Saya berkata, saya berikan buku ini kepada kamu dengan harga 1 juta. Ya, ini ucapannya apa? Dihitung pemberian atau dihitung jual beli? Hah? Ucapan memberi, katanya saya beri. Ya, kenapa antum bilang jual beli? Ya. Sebab ini tidak dihitung lagi dia kata memberi. Hakikatnya dia sudah membayar. Dia sudah apa? Dia sudah membayar. Berarti ini apa? Jual beli namanya. Jadi yang diukur adalah hakikat, bukan apa? Bukan lafaz. Bukan lafaz. Iya. Dikatakan saya hibahkan rumah ini kepadamu dengan harga 100 juta. Ini hibah atau jual beli? Ya, jual beli ya. Kalau hibah ya tidak ada apa? Tidak ada bayarannya. Saya berikan. Saya hibahkan artinya tanpa imbalan, kan begitu. Ya, begitu dia sebut 100 juta, nah itu jual beli namanya. Iya. Jelas ya? Jadi lafaz itu bukan yang menjadi standar ukuran. Tapi yang menjadi ukuran adalah apa? Maknanya. Nah, ini ada kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pembahasan niat. Ya. Ada kaitannya dengan pembahasan apa? Kaidah-kaidah pokok, kaidah-kaidah besar. Ya. Tapi kita tidak masuk dalam menyebutkannya secara khusus di sini. Ya, seperti kaidah la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Kaidah umum ya. Masuk dalam banyak pembahasan. Ada juga di pembahasan jual beli. Pembahasan bisnis. Iya. Di pembahasan bisnis. Iya. Karena itu kita akan sebutkan nanti. Iya. Tentang masalah mengambil keuntungan. Seorang pedagang itu berapa banyak dia boleh mengambil keuntungan? Hah? Ini kalau dihadapkan sudah kepada ahli fikih sebuah pertanyaan, maka banyak kaidah yang dia pakai. Sebab seluruh kaidah, ya setiap pembahasan atau setiap perkara itu harus dihadapkan kepada seluruh nas yang bersangkutan dengan pembahasan tersebut. Ya. Sekarang seorang pebisnis, ketika dia menjual barang, berapa banyak boleh dia mengambil keuntungan? 50% kah? 100% kah? 200% kah? 300% kah? 1000%? Apa yang menjadi ukuran? Iya.
Kalau lihat dari sisi dalil, tidak dalil yang membatasi. Tidak dalil yang membatasi. Memang di kalangan sebagian ahli fikih dari mazhab Malikiyah, ada yang mengatakan hanya boleh dia mengambil keuntungan sepertiga saja dari harga barang. Ya. Dan mereka mengkiaskannya dengan pembahasan wasiat. Ats-tsuluts wa tsulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Tapi ini pendapat lemah ya. Pendapat lemah. Pendapat kebanyakan ulama tidak dibatasi. Berapa banyak pun seorang mengambil apa? Keuntungan. Kenapa? Sebab asalnya, nah ini kaidah. Asal di dalam muamalah asalnya apa? Asalnya boleh, mubah. Ya. Tapi diingatkan oleh para ulama, ya, boleh dia mengambil keuntungan berapa saja dengan ketentuan. Dia tidak menipu orang. Ya. Kalau misalnya orang rata-rata menjual 200.000, setelah itu dia jual 500.000, maka ini tidak diperbolehkan. Sebab ini menipu namanya. Jelas ya? Jangan dia katakan, oh saya kan berhak mengambil keuntungan berapa saja. Kemudian dari ketentuan yang lain, dia boleh mengambil keuntungan dengan batasan apa? Yang tidak membahayakan orang lain. Tidak membahayakan orang lain. Iya. Jadi ambil keuntungan dengan batasan yang wajar, tidak membahayakan. Adapun kalau dia membahayakan, dia masuk di dalam kaidah la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh mengadakan apa? Pembahayaan. Iya. Muncul pertanyaan sebaliknya. Ini sering terjadi persaingan antara para pebisnis. Iya. Yang sana jual herbal, harganya 100.000. Ya. Sananya juga 100.000. Ya. Yang ketiga juga 100.000. Data yang keempat, oh ini terlalu banyak saingan saya di 100.000. Ya. Saya banting harga saya. Saya jual 80.000. Walaupun saya hanya dapat keuntungan 5.000. Yang penting laris. Ini boleh atau tidak? Ya. Kalau jawab bertanya boleh, boleh saja. Tidak ada yang melarang. Tapi begitu dia merugikan orang lain, dia dilarang dari sisi apa? Membahayakan orang lain. Ya, dan ini yang terjadi di banyak para pedagang ya. Ya, antara mereka ribut, ya, padahal ya sama-sama apa? Tetangga. Ya, ribut karena ada persaingan yang seperti ini. Ya, maka hal yang harga kalau sudah wajar di tengah manusia, dia patok dengan harga yang wajar itu sudah biasa. Iya. Yang ingin datang kemudian ingin laris, lalu dia bahayakan saudaranya, dibahayakan orang lain. Nah, inilah termasuk pentingnya. Kenapa seorang itu perlu mempelajari ilmu kaidah-kaidah tentang bisnis. Ya, jangan sampai dia masuk berdagang, ya, ingin dapat untung, tetapi menzalimi orang lain, merugikan orang lain. Ya, nah ini ada aturan-aturan jelasnya di dalam tuntunan kita, hendaknya kita pahami dengan baik. Baik. Jadi sekali lagi saya di pembahasan ini, kalaupun menyinggung kaidah-kaidah pokok, kaidah-kaidah besar, kita hanya menyinggung saja, tidak membahasnya secara khusus. Iya. Karena pembahasannya di buku-buku lain ya. Pembahasannya di buku-buku lain. Nah, di pembahasan kita tahun kemarin kita sudah bahas apa? Al-Qawaid al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, sebenarnya untuk tahun ini kita ingin membahas Manzuma Al-Qawaid al-Fiqhiyah yang terangkai dari kitab As-Suyuti Al-Ashbah wa Nadhair. Iya. Hanya saja waktu untuk pembahasan ini mungkin di tahun ini agak berat karena padatnya jadwal dan banyaknya kegiatan yang telah direncanakan. Ya mudah-mudahan insyaallah taala di tahun datang, tahun depan kita bisa membahas untuk itu. Baik, sekarang saya akan masuk di pembahasan kaidah-kaidah. Yang pertama di sini yang akan saya terangkan, kaidah yang pertama, ya. Baik, dan saya perlu ingatkan ya bahwa untuk materi pembahasan kita di Daurah ini itu diambil dari banyak sumber ya.
Sebab buku-buku yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih adalah buku-buku yang dimaklumi. Ya. Ada buku yang khusus berkaitan dengan ini. Seperti buku Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang menjadi pemutus di pembahasan muamalat, ditulis oleh Ali An-Nadwi. Itu juga bagus, dicetak dalam 3 jilid. Dan ada kaidah-kaidah di fikih muamalah di sisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu ada dicetak dalam 2 jilid. Ya. Dan ada buku-buku tentang kaidah secara umum yang kita petik di pembahasan muamalah ya. Ya, dan materi pembahasan qawaid fiqhiyah ini sudah kita uraikan ya. Buku-buku para ulama tentang hal ini banyak sekali. Ya, dan juga di kalangan para ulama kita ya banyak ya yang telah menyebut atau menyampaikan daurah-daurah pelajaran-pelajaran berkaitan dengan kaidah-kaidah dijual beli. Ya. Dan seluruh dari hal tersebut banyak darinya kita mengambil manfaat ya darinya di pelajaran ini. Baik, kaidah yang pertama, al-aslu fil muamalat al-hillu wal ibahah. Ini kaidah yang pertama. Al-aslu, asal fil muamalat, di dalam bab muamalah. Bab muamalah al-hillu wal ibahah adalah halal dan boleh. Iya. Adalah halal dan boleh. Ini kaidah yang pertama ya. Saya ulangi, al-aslu fil muamalat apa? Al-hillu wal ibahah. Ya. Baik. Jadi ini ketentuan ya dalam mengikuti pelajaran. Setiap kaidah yang saya sebut didengarkan baik-baik kaidahnya. Iya. Kemudian dihafalkan lafadznya. Setelah itu dipahami apa maknanya. Dan saya akan uraikan di setiap pembahasan kaidah apa maknanya. Kemudian dalil tentang kaidah tersebut. Kemudian saya akan berikan dari contoh-contoh pembahasan kaidah yang memperjelas apa makna dari kaidah. Baik. Jadi al-aslu fil muamalat apa tadi? Al-hillu wal ibahah. Asal di dalam muamalah, asal di dalam jual beli, asalnya adalah apa? Halal dan boleh. Itu asal. Ya, muamalat jamak dari muamalah. Dari mufa'alah, adanya transaksi antara dua belah pihak. Itu muamalah. Iya. Dan muamalah dia pembahasannya lebih umum ya. Nah, kalau di pembahasan muawadat ada penjual, ada pembeli, saling bertukar beli, maka ini dua orang yang bermuamalah. Iya. Di pembahasan hibah ada orang yang memberi, ada orang yang menerima, maka ini disebut muamalah di pembahasan hibah. Di pembahasan gadai ada pemberi barang gadaian, ya, dan ada yang menerimanya. Ini juga pembahasan muamalah di babur rahan. Demikian pula di pinjam meminjam, ada yang meminjam diberi pinjaman. Ya, adanya keterkaitan antara dua belah pihak bertransaksi itu disebut apa? Muamalah. Dan ini kaidah kita umum. Ya. Asal di dalam muamalat asalnya adalah apa? Halal dan boleh. Iya. Dan ini kaidah asal dipegang. Kalau kaidah asal ini dipegang, maka insyaallah taala seorang akan bisa memahami banyak sekali dari pembahasan. Banyak sekali dari pembahasan. Iya. Baik. Jadi asalnya adalah halal. Asalnya adalah halal dan boleh. Kalau dikatakan halal dan boleh, seorang boleh masuk di dalamnya. Boleh bertransaksi dengannya. Iya. Kecuali kalau ada dalil yang melarang, ada dalil yang mengharamkan, barulah dia apa? Barulah dia berhenti. Iya. Karena ada dalil yang mengharamkan tentang hal tersebut. Baik. Maka apa saja yang dilakukan oleh para pebisnis dengan berbagai usahanya? Ya, apakah itu berkaitan dengan bisnis pribadi, dalam bentuk toko, dalam bentuk syarikat, maupun yang lainnya,
asalnya adalah apa? Adalah boleh. Asalnya adalah halal. Ini hukum asal. Dan ini dasar kaidahnya. Kaidah ini didukung, ditunjukkan oleh banyak dalil. Iya. Ditunjukkan oleh banyak dalil. Iya. Sebelum saya sebutkan dalilnya, masih ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Bahwa di penyebutan kaidah-kaidah, saya tidak banyak yang menyebut silam pendapat. Walaupun sebagian kaidah, ada silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Sebab ini saya pandang sebagai pertemuan-pertemuan yang merupakan dasar pijakan. Iya. Kita tidak memperbanyak menyebut apa? Silam pendapat berkaitan dengan kaidah. Ya, yang jelas saya sebutkan kaidahnya, sebutkan dalilnya. Ya, tentang hal tersebut, maka itu sudah cukup insyaallah taala. Walaupun kadang ya kita akan sebutkan di sebagian pembahasan ada silam pendapat, itu memang karena konsekuensi pembahasan memerlukan adanya penyebutan. Ya, karena mungkin ya perlu diuraikan bagaimana tanggapan manusia terhadap masalah tersebut dan bagaimana silam pendapat ulama, ya, dan perlu dipahamkan apa yang pendapat yang kuatnya. Nah, baik. Tapi secara umum banyak dari kaidah, ya saya paham ada kadang silam pendapat. Ya seperti kaidah awal ini pendapat di kalangan jumhurul ulama. Saya enggak sebut silam pendapat dalam hal ini, kita langsung sebutkan dalil-dalilnya saja. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah Al-Baqarah ya, ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ya. Dalam ayat disebut al-bai' pakai alif lam. Yang menunjukkan umum seluruh jenis jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah adalah ya dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Ya. Apapun dari muamalah yang mereka lakukan, ya, yang terus berkembang, asalnya adalah Allah menghalalkannya. Asalnya adalah Allah menghalalkannya. Kecuali kalau ada dalil yang apa? Yang mengharamkan tentang hal tersebut. Iya. Kalau ada dalil mengharamkan, maka kita harus berhenti. Karena itu di kelanjutan ayat dikatakan wa harramar riba. Dan Allah mengharamkan apa? Mengharamkan riba. Iya. Nah ini terdapat isyarat pada ayat bahwa penghalalan pada jual beli itu sepanjang jual beli tersebut ya tidak ditunjukkan oleh dalil tentang keharamannya. Kalau ada dalil yang menunjukkan haramnya, maka itu akan berubah hukumnya menjadi hal yang diharamkan, hal yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak dalil yang menunjukkan pengharamannya, maka asalnya adalah apa? Asalnya adalah boleh. Asalnya adalah boleh. Baik. Kemudian yang kedua dari dalil adalah ayat di surah Nisa ayat 29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil. Kecuali pada perdagangan yang kalian saling ridha terhadapnya. Iya. Baik. Jadi dalam ayat ini ditegaskan tentang pengharaman mengambil sebab-sebab, mengambil usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Iya, diterangkan keharaman hal tersebut. Tapi diberikan kaidah umum. Kecuali kalau perniagaan itu saling ridha di antara kalian. Ya, kalau mereka saling ridha, asalnya terbuka.
Iya. Terbuka. Apa saja mereka saling ridha, maka itu boleh. Itu adalah hal yang dihalalkan. Adalah hal yang dihalalkan. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang apa? Tentang keharamannya. Iya. Dan di sini dalil yang menunjukkan tentang keharamannya, yaitu tidak boleh memakan harta manusia dengan cara apa? Cara yang batil. Tapi asalnya tijarah, kalau saling ridha asalnya boleh. Kecuali kalau bentuknya memakan harta manusia dengan cara apa? Cara yang batil. Nah itu baru tidak dibolehkan. Nah, dalil yang ketiga di antara dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah ayat di surah Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya, apabila salat Jumat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah dari keutamaan Allah. Iya. Carilah dari keutamaan Allah. Baik. Ini ayat perintah ya bertebaran. Ya. Dan mencari keutamaan Allah. Ini perintah sebelumnya dilarang. Ya. Sebab setelah adzan untuk salat Jumat itu dilarang jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi. Apa? Dan kelanjutan ayat? Wadarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah menuju kepada zikir kepada Allah. Dan tinggalkanlah jual beli. Asalnya diperintah meninggalkan jual beli kalau adzan Jumat sudah dikumandangkan. Jelas ya? Tapi setelah itu, setelah salat Jumat selesai, maka diperintah bertebaran di atas muka bumi. Diperintah mencari keutamaan Allah. Ya. Maka jual beli ini berlaku umum. Ya. Dari keutamaan Allah. Seorang boleh saja dia berdagang dengan perdagangan apapun. Ya. Dia berusaha dengan usaha apapun. Dan ini menunjukkan bahwa asalnya di dalam muamalat adalah apa? Adalah halal dan diperbolehkan. Iya. Baik. Di antara dalil 3 ayat ya. Sebenarnya masih ada ayat-ayat lain bisa kita pakai. Cuman kita ingin memperingkas. Iya. Di antara dalil dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Dua orang yang saling bertransaksi boleh atau memiliki hak pilih. Memiliki hak pilih. Sepanjang keduanya belum berpisah dalam satu majelis. Ya, si A dan si B saling bertransaksi. Keduanya punya hak pilih. Boleh melanjutkan, boleh membatalkan. Tapi dengan syarat masih di apa? Masih di majelis. Ya, masih di majelis. Iya. Baik. Jadi ini dari hadis yang menunjukkan tentang kaidah ini. Ya. Demikian pula di antara dalil adalah kesepakatan para sahabat. Di mana para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga setelahnya ya, mereka berjual beli, melakukan berbagai transaksi, ya. Melakukan berbagai transaksi. Ya. Tanpa menanyakan kepada Nabi apakah ini dihalalkan atau diharamkan. Jadi asalnya mereka berbuat dulu. Bertransaksi. Karena ini yang dipahami asalnya dalam muamalat adalah apa? Adalah halal. Nah diketemukan dari sahabat Nabi tiap kali mau berdagang, berbisnis datang dulu kepada Nabi. Dia tanya ini halal atau tidak. Tapi mereka mengambil apa? Kaidah umum. Asalnya adalah apa? Asalnya adalah halal. Kalau nampak hal yang keliru diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam banyak hadis. Ya, dan ini insyaallah taala akan datang nanti sejumlah hadis di pembahasan kita. Baik. Dan juga dari dalil umum bahwa agama kita itu dibangun di atas kemudahan. Iya. Maka ini
kaidah adalah hal yang mempermudah manusia. Mempermudah. Dan memberikan banyak kebaikan. Karena itu, ingat sekali lagi, al-aslu fil muamalat adalah apa? Al-hillu wal ibahah. Asal di dalam muamalah adalah boleh dan ibahah. Dan ini masuk di dalam banyak cabang pembahasan. Masuk di banyak cabang pembahasan. Iya. Jelas ya? Baik. Kalau ada yang bertanya apa hukum menjual ikan? Jawabannya al-aslu fil muamalat al-hillu wal ibahah. Iya. Itu kalau ikan besar, bagaimana kalau ikan teri? Ya. Ya kalau dibuat pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Jelas ya? Banyak sekali pertanyaan. Ya. Tapi ingat, kalau ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya, maka seorang tidak boleh apa? Tidak boleh masuk di dalamnya. Iya. Tidak boleh masuk di dalamnya. Dan ini insyaAllah ta'ala akan kita terangkan nanti bersama kaidah-kaidah yang akan datang. Ya, contoh-contoh dari barang-barang yang ya tidak boleh atau diharamkan. Hal-hal yang dilarang di dalam jual beli. Dan kita akan terangkan dalil pelarangannya. Iya. Baik. Saya akan angkat di sini satu masalah yang berkaitan dengan masalah banyak berkembang untuk saat ini. Apa yang disebut dengan nama apa? Kredit. Iya. Antara dua pihak secara langsung. Sebab pembahasan kredit ini banyak pembahasannya ya. Mungkin di akhir dari sesi daurah ini insyaallah taala saya akan mengupas ya banyak pembahasan berkaitan dengan kredit. Cuma di sini satu bentuk kredit yang kita ingin angkat, yaitu apa yang disebut dengan istilah bai'ut taqsir. Ya, jual beli secara taksir. Nah, nanti saya akan sebutkan ya di akhir pembahasan. Kredit itu banyak bentuknya ya. Ada di pembahasan bai'ut taqsid, ada di pembahasan tawarruk, ada di pembahasan al-'inah, ada di pembahasan bai'ul murabahah lil amir bisyara', ada pembahasan al-ijar al-muntahi bit tamlik. Ya. Ini semuanya kalau di Indonesia kan, semuanya bisa bermakna apa? Bermakna kredit. Semuanya bisa bermakna kredit. Sebab kredit itu adalah dia membayar secara beransur, tidak kontan. Itu dalam bahasa Indonesia. Ya, dan yang seperti ini dalam bahasa Arab masuk di dalam banyak bentuk. Jelas ya? Masuk di dalam banyak bentuk. Ya, karena itu ya, sekali lagi penting ya untuk memahami kaidah-kaidah fikih ini. Agar supaya seorang itu pandai ya, menempatkan ini kaidahnya di mana. Ya, kaidahnya apa? Baik, bai'ut taqsid bentuknya ya ini sistem kredit dengan cara taqsid antara dua orang secara langsung. Iya. Seorang menjual barangnya. Dia menjual barangnya dengan harga yang telah dia tentukan dengan cara pembayaran secara beransur. Dengan cara pembayaran yang beransur. Misalnya dia katakan ini lemari. Saya jual kepadamu dengan harga 1 juta. Iya. Boleh dibayar selama 10 kali. Dalam 10 bulan. Iya. Jadi sekarang dia sudah menetapkan harganya berapa? Harganya 1 juta. Iya. Harganya 1 juta. Kalau dibayar sebanyak 10 kali selama 10 bulan. Nah, akhirnya dimaksud dengan taksir. Tapi kadang si penjual ini kalau dia jual secara cash, mungkin harganya lebih ringan. Ya. Dia katakan kalau misalnya kamu beli cash, kontan, harga lemari ini harganya 800.000 saja.
Tapi karena kamu cicil selama sebulan, maka saya hargai berapa? Saya hargai 1 juta. Iya. Jadi kalau kita lihat contoh sekarang ini, contoh kekinian, anggaplah, nggak usah yo-yo ya, motor saja kita lihat. Ya, motor ada pelunasan setahun, 2 tahun, ya, ada yang 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, ya. Jelas ya? Tiap bulannya sudah ditentukan, harganya sekian, sekian, sekian. Nilainya berbeda-beda. Kalau 12 bulan, misalnya 15 juta. Yang 24 bulan, misalnya totalnya semuanya 18 juta. Misalnya yang 36 bulan, totalnya semuanya mungkin akan menjadi 21 juta. Berbeda. Iya, nilainya. Ini bai'ut taqsid namanya. Apa hukum yang seperti ini? Iya. Apa hukumnya? Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Iya. Pendapat yang pertama adalah boleh. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Adalah boleh. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, iya, dan disebutkan juga oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dalam sebagian bukunya, ya, bahwa dinukil kesepakatan dalam hal ini. Dinukil kesepakatan tentang bolehnya. Pendapat yang kedua adalah mengatakan haram cara yang berjual beli seperti ini. Dan ini pendapat orang-orang Zahiriyah. Iya. Dan kebanyakan ulama kita tidak di atas pendapat ini. Kebanyakan ulama kita di masa ini di atas pendapat pertama. Iya. Walaupun ada dari sebagian ulama kita yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Yang paling masyhur dari para ulama kita yang berpendapat haramnya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam sebuah pembahasan di silsilah al-hadits as-sahihah. Demikian pula Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu taala dalam beberapa fatwa beliau. Walaupun beliau sendiri bahasanya tidak menegaskan, tapi beliau katakan fihi makna riba. Padanya ada makna riba. Iya. Jadi ini 2 pendapat. Iya. Kalau kita lihat kepada 2 pendapat ini dan kita lihat kepada dalil-dalilnya, ya, maka adillah lebih menguatkan pendapat yang pertama tentang bolehnya. Lebih menguatkan pendapat apa? Tentang bolehnya. Di antara dalil tentang bolehnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian meminjam dengan hutang untuk waktu tertentu, kalian bertransaksi dengan meminjam hingga waktu tertentu. Ini pembahasan apa ini? Kredit atau bukan? Kredit ya. Faktubuh, tulislah. Ya, maka di dalam ayat tidak disyaratkan harus ditulis dengan harga apa? Harga pada hari itu. Iya. Boleh dia tulis dengan harga yang dilebihkan. Dan inilah pembahasan kredit itu tadi. Baik. Kemudian di antara dalil juga, ya, adalah hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim tentang as-salaf. Ya, tentang as-salaf. Di mana Nabi datang ke Madinah dan manusia, mereka telah memberikan salaf untuk setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Ya, pada buah-buahan. Jadi sudah diberikan si petani ini duit. Ya, saya bayar selama 3 tahun diberi barang. Diberikan nanti buah-buahan. Untuk 3 tahun. Jelas ya? Maka Nabi ketika melihat hal tersebut, beliau tidak melarang. Beliau hanya memberikan ketentuannya. Mengukurnya dengan ukuran syar'i. Kata beliau, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Kata beliau, siapa yang memberi salaf, memberi pinjaman pada suatu, maka hendaknya dia beri salaf pada takaran yang sudah dimaklumi atau timbangan yang sudah dimaklumi
ke waktu yang telah dimaklumi. Ya kalau dia beli, ada tikarannya. Ini duit 10 juta. Saya ingin korma, misalnya, ini duit misalnya 100 juta. Saya ingin korma, ya selama 2 tahun. Iya. Selama 2 tahun. Dia tentukan waktunya. Biasanya dipanen bulan 6. Diserahkan di bulan 6. Tahun pertama saya minta sekian ribu kilo misalnya. Disebut kilonya. Iya. Dan sebut jenis kormanya apa. Nah, ini kalau dimaklumi semuanya, ini salaf diperbolehkan. Iya. Dan Nabi hanya menunjukkan, menjelaskan pembolehan hal tersebut, tidak menerangkan tentang ketentuan terikat dengan harga di hari itu. Jelas ya? Menunjukkan bahwa masalah harga ini ada keluasan. Ada keluasan. Iya. Baik. Demikian pula di antara dalil adalah hadits Barirah, tentang Barirah radhiyallahu anha di As-Sahihain. Ketika Barirah ya melakukan mukatabah terhadap dirinya, membebaskan dirinya. Ya, yaitu dia membebaskan dirinya dengan membayar 9 uqiyah selama 9 tahun. Setiap tahunnya dia bayar 1 uqiyah. Ya, setiap tahunnya dibayar berapa? 1 uqiyah. Dan ini dilakukan oleh Barirah, tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak lagi dalil ya dari sisi ini. Ya, yang menunjukkan pembolehannya. Dari sisi nazar, ya ini adalah perkara yang ya tidak ada masalah. Ya, sebab si A dia ketika menjual, ya, dia katakan kalau cash 800.000 lemari ini, kalau dicicil selama 10 bulan, maka 1 juta. Ya, dia memberikan waktu 10 bulan, ini kerugian waktu untuknya. Maka kalau si membeli membayarnya 200.000, maka ini senilai, seimbang antara dua hal ini. Ini adalah bentuk dari keadilan. Iya. Karena itu, ini dalil-dalil dari para ulama yang membolehkan. Iya. Adapun para ulama yang tidak membolehkan, ya mereka menganggap bahwa ini adalah masuk di dalam melakukan transaksi, ya, melakukan dua bentuk transaksi dalam satu muamalah, dalam satu jual beli. Nah, dan ini disebut oleh Syekh Al-Albani di bawah pembahasan hadits itu tentang larangan dari al-bai'ataini fi bai'ah. Ya, larangan menjual dua harga atau dua transaksi dalam satu jual beli. Ya. Nah, tapi ini pendalilan dengan hadits tersebut adalah tidak kuat. Sebab banyak dari ulama atau mengarahkan makna hadits itu banyak arahannya. Dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Al-Qayyim, hadits-hadits yang seperti itu diarahkan kepada bai'ul ina, yang akan datang nanti penjelasannya, kita akan terangkan. Iya. Dan orang ini ketika menjual, si dealer memberi 4 pilihan. Ingin cash harganya 12 juta. Dia cicil selama 12 bulan, harganya 15 juta. Dia cicil selama 24 bulan, harganya 18 juta. Dia cicil selama 36 bulan, maka harganya 21 juta. Dia beri 4 pilihan harga. Begitu melakukan akad, dia pilih 4-4-nya atau satu saja? Cuma satu yang dipilih. Kalau begitu tidak ada transaksi, tidak ada 2 transaksi di sini. Cuma apa? 1 transaksi saja. Iya. Hanya 1 transaksi saja. Tidak ada alasan-alasan lainnya yang dipakai bagi orang yang tidak memperbolehkan. Dan ini bukan alasan yang kuat. Karena itu kita ambil kepada kaidah, dasar dari kaidah, bahwa al-aslu fil muamalat adalah apa? Al-hil wal ibahah. Asal dalam muamalat adalah boleh dan ibahah. Tapi ingat sekali lagi, ini satu bentuk kredit ya. Saya selalu tekankan, jangan salah paham kata kredit. Iya. Di ukuran syar'inya kata kredit itu banyak pemaparannya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Saya hanya menjelaskan kredit yang disebut dengan nama apa? Bai'ut taqsid tadi. Kredit antara 2 orang secara langsung. Tidak ada pihak ketiga.
Ingat, tidak ada apa? Pihak ketiga. Dan ini bukan kredit seperti yang di dealer motor sekarang ya. So, dealer motor itu dia pakai jasa apa? Jasa badan pembiayaan. Dan badan pembiayaan itu pihak ketiga namanya. Nah, itu bentuk kredit lain. Kita akan uraikan nanti pada tempatnya. Iya, beda. Adapun ini antara dua orang saja. Antara dua orang. Iya. Baik. Jadi selesai sudah ya. Saya beri contoh di sini satu pembahasan berkaitan dengan bai'ut taqsid. Iya. Dan insyaallah taala untuk kaidah ini akan datang nanti dari cabang-cabang pembahasannya. Kita akan uraikan insyaallah taala pada tempatnya. Baik, tidak ada masalah, saya tambah satu pembahasan lagi untuk masalah as-suftajah. Iya. As-suftajah ini adalah pembahasan yang masyhur di kalangan para ulama, disebut di buku-buku fikih. Iya. Yaitu seorang berhutang dari orang lain. Ya, dia berhutang dari orang lain. Tetapi nanti dia bayar di negeri lain. Dia bayar di negeri lain. Iya. Saya dan si B melakukan perjalanan misalnya ke Saudi Arabia. Ya. Kemudian saya meminjam darinya 1.000 real. Pakai mata uang apa? Mata uang real saya pinjam. Maka si B berkata, iya, tidak ada masalah, saya beri 1.000 real, tapi nanti bayar di Indonesia saja kalau saya pulang. Ya. Sebab kalau di Saudi urusan penukarannya, belum lagi urusan dia takut hilang di jalan. Jadi dia mengambil manfaat dengan dibayar apa? Dibayar di Indonesia. Nah, ini disebut suftajah. Ya, apakah ini boleh atau tidak? Ya, ini ada silap pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya bahwa ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Iya. Rinciannya insyaallah akan kita bahas nanti ya di kaidah kullu qardin yajurru naf'an. Tapi saya ingin mengangkat di sini bahwa kaidah al-aslu fil muamalat dipakai di sini. Asal dalam muamalat adalah apa? Al-hil wal ibahah. Adalah boleh dan halal. Iya. Dan tidak ada dari pembahasan suftajah ini perkara yang dilarang. Ya, dalil yang kuat yang menunjukkan tentang larangannya. Baik, selesai sudah kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua. Iya. Baik, kaidah yang kedua. Nah, kaidah yang kedua ini berbunyi tanaqidul muamalatu bima yadullu 'alaiha min qaulin aw fi'lin. Iya. Suatu muamalah itu munakid telah terjalin akadnya bima yadullu 'alaiha min qaulin wa fi'lin. Min qaulin aw fi'lin. Ya. Dengan apa saja yang menunjukkan terjadinya akad itu. Apakah berupa ucapan maupun perbuatan. Ya. Baik, jadi maksud dari kaidah ini bahwa muamalah apa saja bentuknya. Apa saja bentuknya. Apakah menjual, membeli, salam, ya hawala, ya jaminan, kafala, meminjam, wakaf, hibah. Apa saja dari bentuk muamalah, ya itu muamalahnya dianggap syah. Dianggap syah. Apakah dari ucapan maupun perbuatan. Tidak ada lafaz khusus di dalamnya. Tidak ada sigo khusus. Tidak ada sigo khusus. Iya. Tidak ada sigo khusus. Jadi apa saja yang sudah menunjukkan itu, apa? Jual beli, ya sudah terjadi transaksi, maka itu sudah syah muamalahnya. Sudah syah muamalahnya. Jelas ya? Nah,
Dan ini masuk di dalam banyak cabang pembahasan. Kita akan terangkan nanti cabang-cabang pembahasannya. Iya. Banyak dalil yang menunjukkan tentang keabsahan kaidah ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahallallahu al-bai'." Dan Allah menghalalkan jual beli. Ya, dihalalkan di sini jual beli secara mutlak. Tidak diikat dengan ketentuan dan pensyaratan bagaimana lafadznya. Ya, bagaimana pengucapannya ketika akad. Tapi kapan telah terjadi jual beli? Ya, yang dimaklumi secara urf bahwa itu jual beli apakah dengan ucapan maupun perbuatan, maka itu sudah dianggap sebagai apa? Sebagai bentuk dari jual beli. Juga di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Kecuali kalau itu adalah perniagaan yang kalian saling ridha di dalamnya. Hanya disyaratkan apa? Saling ridha saja. Tidak disyaratkan padanya lafaz atau perbuatan tertentu. Iya. Karena itu, muamalah sepanjang sudah terjadi akadnya dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, apa saja bentuknya, sigahnya, itu sudah dianggap. Sudah terhitung. Akadnya sudah syah. Akadnya sudah apa? Sudah syah. Iya. Baik. Demikian pula di antara dalil, dan ini di pembahasan nikah, Allah firman, "Fa in tibana lakum an syai'in minhu nafsan, fakuluhu hani'an mari'a." Ya. Kalau misalnya para istri tersebut telah ridha, jiwa mereka telah ridha, merelakan sebagian mahar yang merupakan haknya, maka silahkan kalian makan hani'an mari'an dengan tenang. Ya. Dan bergembira. Ya. Maka sisi pendalilan, ya, dari ayat di sini pemberian, ya, yang disertai dengan tibun nafs. Hanya disyaratkan padanya dia rela saja. Ya. Dan tidak diterangkan bagaimana bentuk kerelaannya, tidak diterangkan ucapan relanya bagaimana. Ya. Dan tidak diterangkan lafadznya, sigahnya. Ya, cukup dia telah meridhakan hal tersebut, maka itu apa? Telah terang. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun suatu masjid, maka Allah akan membangun untuknya suatu rumah di surga. Masjid di sini lafadznya umum. Kapan dia sudah bangun masjid, maka dijamin untuknya, dibangun untuknya masjid di mana? Di surga. Tidak diikat dengan lafaz, perbuatan tertentu, bagaimana cara membangunnya, iya, apa yang diucapkan ketika membangun dan seterusnya. Iya. Baik. Jadi di antara dalil-dalil ya yang menunjukkan tentang keabsahan kaidah ini. Dan banyak lagi dalil yang lain. Banyak lagi dalil yang lainnya. Iya. Karena itu apa yang disebut oleh sebagian al-fuqaha bahwa pada jual beli harus ada ijab dan qabulnya. Iya. Ini dari pendapat apa? Yang tidak kuat. Dari pendapat yang tidak kuat. Bahkan cukup dia saling memberi sudah cukup dianggap jual beli. Nah ini keumuman yang dikerjakan sekarang, dilakukan. Sekarang ke supermarket, ya, atau ke minimarket, atau ke swalayan, dia dapatkan harga barang sudah tertera di barang. Semuanya sudah ada harganya pada barang itu. Diambilkan, dia masukkan ke kantong belanjanya. Iya. Begitu sampai depan kasir, dia hanya simpan depan kasir. Kasirnya juga tidak berbicara, hanya menghitung saja. Ya. Tanpa harganya sudah dibayar. Setelah itu pulang, tidak ada yang saling bicara. Ini syah atau tidak? Ini syah ya. Sebab ini secara urf sudah apa? Sudah jual beli. Terjadi jual beli. Nah. Baik. Demikian pula masuk di dalam pembahasan-pembahasan kekinian. Ya. Dan ini akan masuk ya. Kita dalam banyak pembahasan nanti. Tentang masalah
pembayaran melalui transfer, apakah itu syah atau tidak? Iya. Kemudian kepemilikan terhadap pembayaran dengan menggunakan kartu ATM, apakah itu syah atau tidak? Ya, ini semuanya masuk di dalam kaidah ini. Jadi tidak harus dia ada sirah melafadzkan suatu perbuatan sesuatu. Tapi akad muamalah terjadi ya, dengan hal yang ditunjukkan. Dengan hal yang ditunjukkan secara urf apa yang biasanya dikenal. Apakah itu dari ucapan maupun apa? Perbuatan. Baik. Iya. Saya beri contoh-contoh ya untuk memperjelas. Ya. Saya sudah terangkan tadi jual beli ya, bahwa jual beli tidak disyaratkan, harus ada ijab dan qabul. Ya, demikian pula di pembahasan salam. Kalau di pembahasan salam, ya, kita dapatkan sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa harus ada lafaz jual belinya. Ya. Harus memakai lafaz salam atau salaf baru syah. Tapi ini sebenarnya tidak disyaratkan. Sekadar dia bayar, ya fulan, saya perlu barang, perlu buah, 6 bulan lagi, ini harganya. Apa saya beri 10 juta? Iya. Diberi saya buah mangga harum manis, iya, 10 bulan lagi. Dan memang dia petani apa? Petani mangga. Sudah jelas barangnya apa. Kapan diserahkan? Harganya juga sudah jelas. Diserahkan duitnya langsung di majelis. Terpenuhi syarat-syarat apa? Salam. Walaupun dia tidak berkata, saya beri salam kepadamu. Tidak harus dia lafadzkan seperti itu. Cukup terjadi perbuatan, ya, yang menunjukkan hal tersebut, maka itu sudah lengkap. Jual belinya sudah apa? Sudah dianggap. Ya, sudah dianggap. Demikian pula tentang masalah al-qabd dalam memegang barang. Iya. Barang itu masuk di dalam kepemilikan. Kapan masuk dalam kepemilikan? Ini banyak bentuknya di masa ini. Iya. Kadang dengan bentuk transfer sudah masuk di kepemilikannya. Iya. Dia membeli tanah, tanahnya tidak pernah dia lihat. Tidak pernah dia lihat tanahnya. Iya. Datang ke lokasi tidak pernah. Iya. Tapi surat-surat tanah semuanya ada di tangannya. Ini masuk di kepemilikan atau tidak? Masuk di kepemilikan. Jelas ya? Karena ini secara urf sudah terhitung sebagai apa? Sebagai kepemilikan. Baik. Demikian pula di dalam rahan misalnya, di dalam menggadai. Ya, di dalam menggadaikan barang. Tidak harus ada lafaz tersentuh. Saya gadaikan, saya terima barang gadaiannya. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ucapan perbuatan itu menunjukkan akad terjadi. Akad telah terjadi. Ya si A datang misalnya kepada si B. Ya si A. Ya saya pinjam duit 10 juta. Ya. Baik kata si A. Apa jaminannya? Kalau saya beri 10 juta. Ya sudah, ini motor saya. Saya simpan sebagai amanah di sisi engkau. Dia sebut apa? Hah? Dia sebut amanah. Ya. Nah ini tidak bertentangan dengan makna itu adalah barang gadaian. Adalah barang gadaian. Maka sekadar dia simpan motornya itu sudah cukup. Bahwa ini sudah dia apa? Dia gadaikan. Ya, telah dia gadaikan. Baik. Demikian pula dalam wakalah dia wakilkan. Ya. Si A datang kepada si B. Si A punya barang ya. Banyak dia memiliki baju untuk dipasarkan. Dia katakan kepada si B. Si B tolong bantu saya memasarkan baju ini. Dia kasih 10 lembar dari baju. Ya. Maka perbuatannya memberi 10 lembar baju itu sudah cukup. Bahwa si B ini adalah wakil dari apa? Si A di dalam menjualkan. Sudah cukup. Tidak perlu dia katakan saya wakilkan kepadamu. Ya. Tidak perlu dia bikin surat apa? Surat pewakilan. Sebab sekadar perbuatan itu sudah menunjukkan akad sudah apa? Sudah terjadi. Iya. Baik. Dan demikian pula ya di dalam banyak pembahasan. Ya karena itu ini kaidah bermanfaat sekali bahwa apa? Tanaqidul muamalatu bima yadullu 'alaiha min qaulin
au fi'lin. Muamalah itu menjadi akad yang syah dengan segala hal yang menunjukkan keabsahan akad. Apakah itu berupa ucapan atau berupa apa? Berupa perbuatan. Iya. Baik, ini kaidah yang ke berapa? Kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga. Baik. Kaidah yang ketiga, al-aslu anna kullama sahha naf'uhu sahha bai'uhu illa bidalil. Kaidah yang ketiga, bahwa asal segala yang syah untuk dimanfaatkan, maka itu syah untuk dijual. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Baik. Ini kaidah berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah barang yang boleh dimanfaatkan, kemudian barang yang boleh dijual. Iya. Jadi sepanjang barang itu boleh dimanfaatkan, maka dia boleh di apa? Boleh dijual. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Iya. Baik. Di dalam kaidah disyaratkan dua hal pada barang itu yang boleh dijual. Syarat yang pertama, barang itu adalah barang yang bermanfaat. Iya. Kemudian manfaatnya, syarat yang kedua, manfaatnya adalah manfaat yang mubah. Manfaat yang boleh. Karena itu kalimat sahha naf'uhu. Pakai kata sahha. Ya. Dia benar, boleh dimanfaatkan. Jelas ya? Kadang ada sebagian barang dianggap ada manfaatnya. Cuman dia tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Seperti khamar, minuman keras. Ada manfaatnya atau tidak? Hah? Ada manfaatnya? Iya. Ada manfaatnya. Walaupun bahayanya lebih apa? Lebih besar. Tapi dari sisi manfaat ada manfaat. Iya. Tapi ini manfaat diharamkan di dalam syariat. Manfaat diharamkan di dalam syariat. Karena itu tidak boleh menjual apa? Menjual khamar. Iya. Demikian pula dari alat-alat musik. Itu ada manfaatnya dari satu sisi. Iya. Dan bahayanya lebih banyak. Karena itu diharamkan alat-alat musik itu. Tatkala manfaatnya sudah tidak dibolehkan oleh syariat, maka tidak boleh apa? Memperjualbelikan alat-alat musik. Iya. Demikian. Maka ini kaidah. Al-aslu anna kullama sahha naf'uhu sahha apa? Bai'uhu illa bidalil. Asalnya bahwa setiap yang syah untuk dimanfaatkan, maka dia syah untuk dia apa? Dijual. Kecuali kalau ada dalil yang apa? Yang melarang. Iya. Banyak dalil yang menunjukkan kebenaran kaidah ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min." Dan Allah telah memudahkan untuk kalian segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Dan juga di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Taib ayat yang pertama tadi itu menunjukkan bahwa segala yang di langit dan di bumi telah dimudahkan. Boleh untuk dimanfaatkan. Boleh untuk dimanfaatkan. Iya. Maka sepanjang dia boleh dimanfaatkan, maka tidak ada masalah dilakukan transaksi di dalamnya. Ya, dan juga ayat yang lain, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan hal-hal yang baik dari rezeki. Ya. Ini menunjukkan bahwa asal di dalam perhiasan ini, apakah dimakan, atau diminum, atau dipakai, atau dihamparkan, asalnya adalah halal.
boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Maka sepanjang dia boleh dimanfaatkan, maka tidak dilarang melakukan transaksi jual beli terhadapnya. Iya. Baik. Juga di antara dalil adalah keadaan dan kesepakatan para sahabat tentang hal ini. Di mana mereka melakukan transaksi jual beli dengan hal-hal yang ada manfaatnya. Perkara-perkara yang membawa kemanfaatan. Iya. Baik. Karena itu kalau kita masuk ke dalam cabang kaidah, banyak sekali ya dari cabang kaidah yang kita bisa petik. Iya. Sekarang saya buka beberapa pembahasan. Apa hukum menjual mushaf? Mushaf Al-Quran. Apa hukum menjualnya? Boleh atau tidak? Iya. Ini kalau kita pakai kepada dalil, asalnya apa yang boleh dimanfaatkan, maka boleh untuk apa? Boleh untuk dijual. Dan dimaklumi bahwa mushaf dari manfaat yang teragung yang diambil oleh hamba. Ya, karena itu boleh untuk menjual mushaf dan tidak ada dalil yang melarang ya di atas hal ini. Nah, yang dilarang itu kalau dia menjual mushaf kepada orang kafir yang akan dibawa ke negerinya. Yang mungkin mushaf itu akan dihinakan atau akan dibakar oleh mereka. Ya, tapi kalau tidak, maka asalnya menjual mushaf, ini kita di atas asal. Apa yang boleh dimanfaatkan, maka boleh untuk apa? Untuk dijual. Baik. Ya. Apa hukum menjual kotoran hewan? Apa hukum menjual kotoran hewan? Ya. Sekarang kita lihat dulu kotoran ini boleh dimanfaatkan atau tidak? Ya. Kalau dia sepanjang boleh dimanfaatkan, ya. Dan tentunya dimaklumi ada silang pendapat di dalam masalah najis tidaknya kotoran hewan itu. Ya. Tapi kalau ingin mengambil jalur amannya, hewan yang dimakan dagingnya itu boleh dimanfaatkan apa? Kotorannya. Jadi sepanjang boleh dimanfaatkan, maka kalau misalnya ada yang menjualnya sebagai pupuk, ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh saja. Tapi bagaimana kalau dia menjual kotoran manusia? Oh, dijual. Kan banyak limbah. Limbahnya dijual sebagai apa? Sebagai pupuk. Iya. Jawabannya ini tidak diperbolehkan. Sebab ini asalnya dia adalah barang najis. Iya. Adalah barang najis. Dan yang najis seperti ini tidak boleh untuk apa? Diperjualbelikan. Ya. Apa hukum menjual bangkai? Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Karena bangkai adalah haram, dia adalah najis. Apa hukum menjual babi? Babi bermanfaat atau tidak? Saya tanya bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, tapi manfaatnya telah diharamkan. Ya, jelas ya? Manfaatnya telah apa? Diharamkan. Maka yang seperti ini, walaupun dia bermanfaat, tidak boleh dijual. Karena manfaatnya telah diharamkan. Ya. Karena itu di dalam hadis, Inna Allah wa Rasulahu harrama bai'al khamr wal maita wal khinzir wal asnam. Sungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual khamar, menjual bangkai, khinzir, daging babi dan apa? Berhala-berhala. Iya. Baik. Pertanyaan lain, apa hukum menjual anjing? Boleh atau tidak? Sekarang anjing ada manfaatnya atau tidak? Iya. Anjing bisa dipakai jaga rumah, bisa dipakai jaga kebun, bisa dipakai apa? Sebagai hewan buruan. Iya. Apa boleh untuk diperjualbelikan?
Jawabannya, diperjualbelikan, tidak diperbolehkan. Karena Nabi telah melarang. Ini manfaat telah dilarang. Iya. Nabi dalam hadits Abu Mas'ud Al-Ansari, riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb. Nabi melarang dari harga anjing. Ya, kalau sudah dilarang oleh Nabi, maka tidak boleh apa? Melakukan jual beli terhadapnya, walaupun dipakai untuk jaga kebun. Walaupun dipakai untuk sebagai apa? Anjing pelacak misalnya. Ya, ada manfaatnya. Jelas ya? Atau anjing pemburu. Ya. Karena ini dari hewan yang tidak boleh apa? Diperjualbelikan. Iya. Baik. Apa hukum menjual kucing? Iya. Apakah boleh atau tidak menjual kucing? Nah. Iya. Baik. Ini termasuk masalah yang agak rumit ya, dalam masalah menjual kucing ini. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang hal tersebut. Dan disebutkan bahwa Nabi melarang an thamanil firrah. Melarang dari harga kucing. Dan di Sahih Muslim juga ada larangannya. Ya, tetapi di dalam memaknai larangan, ini yang para ulama berbeda pendapat. Iya. Dalam memaknai larangan. Ya, kalau dari sisi manfaat, kucing itu apa? Bermanfaat. Iya. Karena itu makna larangan kaitannya dengan apa? Ini yang berbeda para ulama di dalam memandangnya. Dan memang paling amannya, lebih hati-hatinya, ya, kalau kita ambil zahir nusus yang menunjukkan tentang larangan. Bahwa tidak boleh apa? Memperjualbelikan atau Nabi melarang dari mengambil harga dari kucing tersebut. Ya, karena itu kalau seorang berpegang dengan pendapat, ya, tidak boleh, maka ini saya kira lebih hati-hati dan lebih kuat. Baik. Apa hukum menjual burung? Ya. Burung beo, burung nuri. Ya, ada macam-macam burung ya. Ya. Apa hukumnya? Ini manfaat boleh atau tidak? Jawabannya manfaat boleh. Berarti boleh untuk apa? Boleh untuk dijual. Boleh untuk dijual. Baik. Iya. Apa hukum menjual ular? Jawabannya tidak diperbolehkan. Sebab ular ini, ya, dia membawa hewan berbahaya, diperintah untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Apa hukum menjual rokok? Hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Sebab ini manfaat yang apa? Diharamkan. Ya, tidak ada manfaatnya malah ya pada rokok. Ya, karena itu, ya, tidak boleh untuk dijual. Apa hukum menjual koran, majalah-majalah yang menyebarkan apa? Menyebarkan kejelekan, menyebarkan kenistaan. Ya, koran itu macam-macam ya. Ada koran berita, dan ada koran apa? Hiburan. Yang kalau sifatnya hiburan, ya, terkait dengan hal-hal yang diharamkan, maka ini tidak diperbolehkan. Manfaat yang diharamkan, tak boleh dijual. Kalau dia berkaitan dengan berita, itu manfaat ya. Kalau misalnya ada gambar pada sebagian darinya, dan masih diambil manfaat secara umum, bagian seperti ini insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Iya. Sebab gambar pada koran itu dianggap hal yang dihinakan. Bukan hal yang
harus untuk ditutup atau yang semisal dengan itu, karena itu dari perkara yang dihinakan. Baik, selesai sudah ya. Kaidah yang keberapa? Kaidah yang ketiga. Saya beri contoh-contoh agar supaya jelas kaidahnya. Iya. Baik, untuk kaidah berikutnya insyaallah taala kita sambung nanti. Selepas sholat nanti ya. Ini kita di hari ini ada beberapa sesi. Ada sesi ba'da asar juga nanti, dan ada sesi ba'da maghrib hingga jam 9 malam. Iya. Di duhur ini saya belum bisa menetapkan ya, apakah kita langsung sambung atau nanti diundur sampai jam 2 baru kita mulai. Ya terserah antum mau makan sekarang atau nanti aja makannya. Ini saya belum bisa mengukur sekarang sebab nanti dilihat ya, diatur sama panitia bagaimana bagusnya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.